Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 28 Maret 2021 kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-78 ayat 5 sampai 8. Mazmur pasal yang ke-78 ayat 5 sampai 8. Judulnya adalah Mengapa ada hukum Tuhan? Mengapa ada hukum Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda berpikir kenapa ada peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang dibuat? Misalnya ada peraturan lalu lintas. Kenapa ada peraturan lalu lintas yang dibuat? Pernahkah Anda berpikir seperti ini? Mengapa ada peraturan yang dibuat untuk kita berkendara atau berjalan kaki? Ada peraturannya yang dibuat. Bapak Ibu, tentu saja supaya teratur. Namanya juga peraturan, pasti supaya teratur. Tetapi yang terpenting itu sebetulnya adalah untuk kepentingan pengguna jalan sendiri. Adanya peraturan lalu lintas itu adalah untuk kepentingan pengguna jalan itu sendiri. Jadi ada maksudnya. Maksudnya untuk kepentingan para pengguna jalan. Demikian juga dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dibuat dan juga diberikan kepada umat Tuhan, itu ada maksudnya. Mari kita membaca ayat 7 dari bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari. Demikian. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dari ayat 7 ini, kita akan melihat 3 maksud, 3 alasan kenapa hukum Allah itu ada dan diberikan kepada umat Tuhan. Yang pertama adalah supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dikatakan di ayat itu, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Jelas sekali. Ini tujuannya diberikannya hukum Tuhan kepada mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaannya kepada Allah. Kata kepercayaan di dalam bahasa Ibrani dipakai kata kesel. Ini di dalam King James Version itu diterjemahkan hope atau pengharapan. Pengharapan. Menarik sekali. Ternyata di sini adalah supaya mereka menaruh pengharapan kepada Allah. Jadi bukan menaruh pengharapan kepada manusia. Bukan juga menaruh pengharapan kepada berhala. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita tahu pengalaman bangsa Israel ketika berada di kaki gunung Horeb, ya, kaki gunung Sinai. Itu punya pengalaman yang luar biasa, sebetulnya sih negatif ya. Sementara Musa berada di puncak gunung Horeb, puncak gunung Sinai, mereka di bawah malah membuat patung untuk dijadikan pemimpin mereka yang ilahi atau dikatakan Allah mereka begitu. Ini pengalaman yang sangat negatif. Jadi seakan-akan mereka berharap kepada patung itu, kepada berhala itu. Oleh sebab itu ketika Musa turun, Musa marah itu, ya, kedua loh batu itu dia banting. Kemudian suatu hari dia harus kembali ke puncak untuk menerima ya kedua loh batu yang lain yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Nah, itu diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Maksudnya supaya mereka menaruh
menaruh harapan kepada Allah, bukan kepada berhala. Supaya mereka menaruh pengharapan mereka kepada Allah. Sehingga ada hukum-hukum yang diberikan kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, supaya tidak melupakan perbuatan Allah. Di ayat itu kan dikatakan, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Mari kita sejenak melihat sejarah. Ini kan ayat ini berada dalam bagian firman Tuhan mengenai sejarah Israel. Kita melihat sejarahnya. Ketika mereka berada di Mesir, mereka dijadikan budak oleh Fir'aun. Kemudian mereka berteriak, berseru, dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Perhatikan pengalaman ini. Ada tulah yang diturunkan untuk Fir'aun dan bangsa Mesir. Ada tulah yang diturunkan. Tetapi bangsa Israel yang ada di tanah Gosen itu tidak kena tulah-tulah tersebut. Nah, ini perbuatan ajaib yang Allah tunjukkan kepada bangsa Israel. Itu waktu di tanah Mesir ada tulah. Lalu kemudian mereka harus menyeberang Laut Tebrau karena ya mereka berada di pinggiran Laut Tebrau dan di belakangnya adalah Fir'aun dan pasukannya yang mengejar mereka. Kemudian Allah berbuat ajaib melalui Musa. Kemudian dibelahlah Laut Tebrau. Ini perbuatan Allah yang luar biasa. Bangsa Israel berjalan di tanah kering, sementara ketika Fir'aun dan pasukannya menyusul untuk mengejar bangsa Israel, ya kemudian air berbalik dan mereka semua tewas di Laut Tebrau. Ini perbuatan yang luar biasa. Kemudian keluar dari Laut Tebrau, mereka berjalan di padang gurun. Mereka menemukan tempat yang namanya Mara. Di sana ada mata air tetapi pahit. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan lagi dan kepada Musa. Kemudian Tuhan buat keajaiban lagi. Air yang pahit itu dia ubah menjadi manis. Itulah perbuatan ajaib. Selanjutnya Tuhan menunjukkan keajaibannya dengan memelihara mereka di Elim. Di Elim. Itu di Elim itu ada kurma yang begitu banyak, pohon kurma yang begitu banyak, dan ada mata air yang begitu banyak. Cukup untuk mereka hidup beberapa hari untuk menetap di situ. Lalu kemudian mereka berangkat lagi. Dan seterusnya banyak sekali. Dan yang sangat luar biasa pasti terkenal ya, itu turunnya mana. Mana dari langit, mana dari surga yang menjadi makanan mereka selama mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Jadi setiap hari mereka mengumpulkan mana. Lalu juga mereka diberikan daging, yaitu burung puyuh. Melalui kejadian alam Tuhan mengirimkan burung puyuh ke kemah-kemah mereka. Itu perbuatan ajaib. Di siang hari Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan. Kemudian di malam hari Tuhan memimpin mereka dalam tiang api. Semuanya itu adalah untuk melindungi mereka. Dan itu perbuatan ajaib. Sampai kemudian mereka di bawah kaki Gunung Sinai dan seterusnya. Perjalanan seterusnya itu ajaib sekali. Dan akhirnya Tuhan membelah sungai Yordan untuk mereka bisa masuk ke wilayah tanah perjanjian. Itu perbuatan Allah. Dan seharusnya itu diingat. Seharusnya itu diingat, tidak dilupakan. Perbuatan Allah itu tidak dilupakan. Nah, oleh sebab itu diberikan ketetapan-ketetapan tadi. Ada hukumnya, ada ketetapan, ada peringatannya. Supaya apa? Supaya mereka mengingat bahwa Allah pernah berbuat ajaib untuk mereka. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, itu supaya mereka memegang
perintah Allah. Di ayat 7 tadi dikatakan, tetapi memegang perintah-perintahnya. Itu terhimpun dalam hukum Taurat. Dalam hukum Taurat. 10 firman itu diberikan kepada mereka supaya dipegang. Ya. Kemudian oleh rabi-rabi diperluas supaya bisa dilaksanakan. A, B, C, dan seterusnya. Itu jumlahnya banyak. 613 hukum dari pengembangan hukum Taurat. Tetapi yang jelas adalah supaya itu dilakukan. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Ada di dalamnya perintah-perintah Tuhan. Itu harus dilakukan. Jadi adanya hukum itu untuk dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita saat ini, kita harus sadar bahwa hukum Tuhan itu juga diperlukan sampai detik ini. Kalau saya boleh meringkasnya, itu adalah Alkitab. Firman Allah yang tertulis. Itulah hukum-hukum Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita membaca, ketika kita merenungkan Alkitab ini atau firman Allah yang tertulis ini, maka membuat kita mempunyai pengharapan. Mempunyai pengharapan. Jadi pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab atau firman Allah tertulis ini, itu membuat harapan muncul. Harapan untuk masa depan itu muncul. Jadi ketika Bapak Ibu saudara-saudari putus asa menghadapi segala macam persoalan, menghadapi segala tekanan kehidupan, beban kehidupan yang berat, baca Alkitab, renungkan Alkitab, dan akan timbul pengharapan di dalam diri Anda. Yakinlah. Kalau membaca, merenungkan firman Tuhan yang tertulis ini, maka akan timbul pengharapan di dalam diri Anda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan yang tertulis ini juga akan membuat kita setia kepada Tuhan. Membuat kita setia. Jadi ketika ada godaan untuk tidak setia kepada Tuhan, baca Alkitab, baca. Pasti Anda akan timbul, kesetiaan itu akan timbul. Rasa takut akan Allah akan timbul. Maka kemudian Anda akan setia kepada Allah. Tidak tergoda dengan hal-hal yang ingin menjauhkan Anda dari Allah. Anda akan setia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itulah maksud hukum Tuhan diberikan kepada Anda dan saya saat ini. Oleh sebab itu mari kita mulai rajin membaca Alkitab. Ya, Bapak Ibu bisa ikuti bacaan tahunan kalau ada. Kalau tidak ada ya baca saja Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya mungkin 3 pasal Perjanjian Lama, 2 pasal Perjanjian Baru, begitu ya, setiap hari baca itu setiap hari. Ya mungkin awal-awalnya nggak ngerti gitu ya, tapi lama-lama pasti Roh Kudus akan menolong untuk mengerti dari pembacaan firman Tuhan yang tertulis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam situasi yang sekarang ini, zaman yang semakin rumit ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena menurut berita, informasi, ya tidak tahu ini sudah benar atau hoax ya, itu Eropa sudah kembali mau lockdown ya, karena apa? Serangan gelombang ketiga dari pandemi ini. Nah, saya akan baca-baca supaya memahami apakah itu hoax atau sudah kejadian. Tetapi kalau itu pun terjadi, tentu kita orang Indonesia harus lebih berhati-hati juga. Dan itu bisa menimbulkan tambah ketakutan, tambah khawatir. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, maka ada pengharapan di sana. Ada pengharapan. Masakan iya Tuhan membiarkan kita dalam
ketidaktenangan, kegelisahan, pasti ada harapan. Asal kita membaca dengan tekun, rajin, dan juga ya merenungkan, tentu melakukannya. Ada harapan di sana. Dan juga kita akan bisa setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi situasi yang sekarang ini, yang semakin rumit, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan pasti akan mengakhirinya pada saat-saat yang Dia tentukan, pada waktunya dan menurut kehendaknya. Yang bisa kita lakukan adalah tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan dengan segala aturannya, dan secara rohani kita baca Alkitab, baca firman Allah, renungkan dan lakukan. Maka pengharapan akan ada di dalam diri Anda dan saya. Dan Anda dan saya ditolong untuk setia kepada Allah apapun situasinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau memberitahu hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau juga yang akan menolong kami ya Roh Kudus untuk melakukannya. Membaca firman Tuhan ini dengan tekun, setia, dan juga merenungkan, bahkan melakukannya. Sehingga ada harapan di dalam hidup kami dan kesetiaan di dalam hidup kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.